mudah bosan. Nah, bertambah ini. Nanti kita tanyain, kenapa Bapak Ibu bisa mudah bosan? Jadi mudah bosan kan mengajar di tempat ini. Nah, ya. Artinya nanti konselor ini bisa mengeksplorasi, ya. Why are they bored? Easily bored. Ya. Rasa bosannya itu begitu cepat datang, apakah karena high expectation ataupun ada yang lain? Nanti kita eksplorasi. Kita masih survei kecil-kecilan dan ternyata relevan. Ya. Nah, tidak peduli. Angkat tangan. Kosong. Sama ini juga hanya satu sebelumnya. Ya, artinya saya kira kalau di tes tidak signifikan masih cenderung konsisten. Jadi kalau begitu adalah nilai local wisdom ini yang jadi penting di sini. Ataupun mungkin religious values ini yang jadi penting. Nanti perlu kita cermati, konselor bisa menggunakan survei ringan ini untuk memberikan treatment kepada klien kita. Ya. Tidak pernah serius, angkat tangan. 1, 2, 3, ada 3, 4. Oke, lanjut. Tidak sabar. Nah, tambah ini. Itu adik. Wah, Imam juga angkat tangan nih, Imam. Nah, 25. Dalam perjalanan di sini tadi itu ada lampu merah, sahabat. Macetnya luar biasa di Fatmawati itu. Jadi begitu itu baru nyala hijau, ini orang langsung bunyikan klakson semua. Ini padahal di depan masih stuck. Rushing semua ke tempat bekerja. Nah, ini satu bukti di mana kadang kesabaran itu menjadi hal yang mahal bagi kita. Nah. Komitmen dan loyalitas rendah. 1 masih konsisten, ada 0 di sana dulu. Terakhir tampil beda. 19. Nah, sekarang ini berapa peserta di ruangan ini? Ya, nanti N-nya bisa kita tambahkan. Hitung ya. Ini N15, tapi N yang peserta nanti ada hitung. Ya. Jadi kalau semakin kita tambah, kita akan memberikan bukti empiris, maksudnya adalah hal yang sederhana dan itu adalah refleksi dari diri mereka yang sebenarnya. Ya. Boleh tanya Pak? Ya, silakan Ibu. Aspek-aspek ini dari mana bisa menentukan bahwa aspek ini yang muncul yang mau diangkat, lalu juga bagaimana menentukan bahwa ini merupakan kekuatan, ini merupakan kelemahan? Oh ya, itu saya ambil dari majalah Femina atau apa itu ya. Jadi dia mengulas tentang generasi Y, nanti dari ibu browsing, kemudian mereka melihat ini pada kiri dan kanan. Tapi menjadi pertanyaan yang penting itu adalah dari majalah Femina. Ya. Jadi indikator ini bisa berkembang, bisa bertambah, ataupun bisa berkurang. Itu nanti bisa diuji melalui CFA, Confirmatory Factor Analysis. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin tertarik di pengukuran, benar tidak bahwa ini adalah menjadi aspek yang positif. Nah, perlu responden yang banyak, ratusan, sehingga bisa menjadi alat ukur tersendiri untuk mengukur karakteristik ataupun trait daripada generasi Y. Terima kasih survei singkat kita. Jadi paling tidak itu menggambarkan di mana posisi ataupun ada trait, ada sifat yang ada di generasi kita. Yang pertanyaan saya adalah mengetahui sifat dan karakteristik itu, apa yang perlu dilakukan oleh seorang konselor? Ini sebagai menjadi bagian penting dalam pelatihan ini. Nah, secara sederhana,
sifat yang positif ini perlu dipertahankan, bahkan dikembangkan, sementara sifat-sifat yang negatif itu perlu dikurangi, bahkan dihilangkan. Bahkan tidak mudah menghilangkan kepribadian seseorang, ya. Takes time memang, tidak semudah itu, karena itulah tantangan sebagai konselor, karena kita akan melakukan modifikasi perilaku kepada klien kita. Saya kira di psikologi ada satu materi tersendiri, yaitu behavior modification. Di antara satu langkah adalah kita ketahui perilaku yang ingin dirubah dulu apa, baru bagaimana cara kita melakukan perubahan. Lanjut. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang bisa, isu yang bisa didiskusikan. Di antaranya adalah Anda ini di awal tadi sudah katakan termasuk generasi X ataupun Y ataupun baby boomers. Nah, kita di ruangan ini ada tiga-tiganya ya, sudah terjawab. Are you product of Gen X, Y, or caught between? Nah, artinya kita ada yang di Y, ada yang di X. Masuk di sana, kemudian bagaimana bisa mengenali dengan baik sifat-sifat X, maka tadi kita bisa mengetahui, mengidentifikasi karakteristik dari positif dan negatifnya kita. Jadi checklist, self checklist itu paling sederhana dalam konseling. Kita bisa melakukan di mana kecenderungan trait yang ada di anak itu. Sebagaimana kita memiliki yaitu daftar cek masalah. Ya, yang itu sudah familiar ataupun populer di kalangan konseling untuk mengatakan checklist dari masalah yang ada. How is generation Y changing the way we work? Ini nanti terkait dengan karir generasi Y kita, di mana mereka ketika berkarir tadi lebih banyak kira-kira apa rasa bosannya pindah di satu tempat ke tempat yang lain karena alasan ataupun yang terkait dengan salary ataupun work climate biasanya yang mempengaruhi mereka. Kemudian yang penting lagi jawaban kita dengan mengetahui sifat karakteristik kepribadian dan kekuatan serta kelemahan generasi Y ini, apa yang dilakukan oleh konselor? What are your role as a counselor? Nah, pertanyaannya juga tidak hanya pada konselor, tapi juga as teachers, as parents. Anggapan saya Bapak Ibu, begitu beratnya beban konselor ini kalau semua permasalahan ini diserahkan kepada konselor. Maka nanti atas slide berikutnya itu, ketika anak-anak itu punya masalah, kepada siapa mereka itu mengungkapkan permasalahannya itu. Next slide. Ini seperti kasus ya, bahwa apa yang menarik pertama sih, yaitu on the spot recognition, apresiasi yang on the spot, yang langsung, spontanitas. Ada pepatah, lebih baik dengan ucapan terima kasih yang tulus secara spontanitas daripada hadiah material yang mahal tapi terlambat jauh dari apa yang waktu ataupun peristiwa yang terjadi. Hanya pada akhirnya, well done, you are great, you are excellent. Ucapan itu sudah menjadi motivasi yang luar biasa karena kita ucapkan on the spot. Daripada hal berikutnya, aduh maaf ya terlambat memberikan apresiasinya. Itu justru survei kita 80% itu demikian. Tapi sebaliknya, ini 70% ternyata generasi Y ini lebih banyak dipengaruhi oleh peers, rekan sebaya, teman sebaya. Jadi pergaulan menjadi penting. Apalagi di Jakarta sekarang dengan banyaknya mall, banyaknya hal yang baru, kadang impulsif buying. Tahu Bapak itu impulsif buying? Yaitu membeli yang tanpa ada perencanaan. Lagi jalan-jalan ke mall Semanggi, wah ini baru ataupun terpengaruh oleh promosi. Apalagi itu SPG-nya bisa meyakinkan ini hari terakhir, kalau tidak nanti harga besok sudah naik. Lihat diri kanan, bahkan ada artinya ada ini, jadi membeli.
Itu ada bagian dari impulsif buying. Karena selama ini apa? Kecenderungan iklan itu dua. Satu, memberikan janji. Kedua, menakut-nakuti. Saya pernah didatangi sales promoter ketika mengenakan minuman oksi. Dia membawa air mineral merek Aqua. Bapak selama ini apa air mineral diminum? Sambil mengambil Aqua. Nah, sekarang Bapak saya berikan bukti. Dites air Aqua pakai alat tester, dimasukkan, ternyata warnanya itu akhirnya berubah. Nanti agak ke coklat-coklatan. Kemudian diambil lagi air oksi. Nah, ternyata warna stabil bersih. Nah, Bapak lihat sekarang kan, dan Bapak minum itu ternyata itu masih banyak kandungan apa zat kapurnya itu. Di dalam sekian tahun Bapak konsumsi, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kesehatan Bapak. Tapi saya tahu bahwa ini ada bentuk iklan yang menakut-nakuti. Tapi iklan di televisi kita kebanyakan ada yang memberikan janji untuk perkembangan otak anak, untuk kesehatan. Kita perlu selektif tadi, jangan sampai menjadi impulsif buying karena itu ada terpengaruh hal-hal iklan ataupun karena pengaruh rekan sebagainya. Gerakan pemerintah kita sekarang apa? Hidup hemat. Ya, rapat tidak boleh di hotel, konsumsinya pun juga harus makanan tradisional ya, kacang sana, rebus, kacang rebus, pisang rebus ya. Dan lihat ini konsumsi kita apa pagi ini? Kacang-kacangan, ya, produk lokal kita luar biasa ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang bahwa di dunia IT sekarang ini, jadi kata kunci gadget, kemudian tablet, kemudian smartphone, termasuk ini medsos yang ada di sini semua ini, ada Skype, BBM, Line, Blogger, kemudian ada Twitter, Facebook, semuanya menggambarkan adalah di mana borderless kita itu memang diwarnai dengan teknologi dan informasi yang itu menjadi bagian hidup kita, kadang menjadikan kebutuhan ataupun keinginan, tapi ini tentu juga punya side effect. Pernah sekolah madrasah pembangunan, itu madrasah labnya UI, itu diprotes oleh wali murid. Bapak, kenapa madrasah ini mengajarkan TIK dan internet pada anak-anak saat kita, ada anak murid? Kenapa Ibu? Karena begitu saya mengecek anak saya melalui history, artinya rekod catatan yang diakses dan internet itu semuanya itu mencengangkan. Yang terkait dengan pornografi, kemudian apa pada anak sekitar SMP. Dan dia menyalahkan sekolah mengapa mengajarkan internet dan mengajarkan TIK. Sekarang Bapak Ibu sebagai orang tua, rela kalau anak-anak tidak tahu internet, tidak tahu komputer, tidak tahu TIK? Nah, rela enggak? Tidak. Karena sekarang untuk mencari pekerjaan itu kemampuan keterampilan TIK itu sudah hal yang mutlak. Iya. Bahkan mereka spesifik menguasai beberapa aplikasinya ataupun beberapa program. Jadi kalau anak kita tidak dikenalkan seperti orang tua dia protes, mengapa sekolah mengajarkan TIK? Karena anaknya browsing, ya hal-hal yang tadi negatif. Sebenarnya ada tamengnya, bentengnya adalah di orang tua. Tapi gurunya pintar. Maaf Ibu, saya bertanya sebelum menjawab. Itu fasilitas internet di rumah siapa yang menyediakan? Nah, tanya gurunya itu. Nah, orang tuanya. Nah, jadi kalau kita menyediakan sesuatu, mesti sebenarnya diikuti dengan sistem kontrol ataupun pengendalian. Jadi ini modemnya ataupun routernya ya, bisa di-off-kan ketika orang tuanya tidak ada. Nah, ini pada cara penanganannya, karena ini ada beberapa kasus. Satu adalah adiksi media sosial. Ini adalah gambaran yang ada, di mana ketika ada bersama dengan sampaikan pastikan ya, makan bersama, tapi ngobrolnya itu jarak jauh karena melalui smartphone-nya. Ya.
fenomena menarik. Kemudian afeksi game online. Ya. Jadi untuk sewa komputer di warnet sekarang tidak mahal lagi. Ya. Mereka bisa satu malam suntuk itu game online. Jadi waktu terbuang di situ. Ini satu masalah nanti. Ya. Lanjut kasus ketiga. Next slide. Ada afeksi pornografi yang tadi saya jelaskan. Kemudian sini adalah yang selalu pindah-pindah tempat kerja. Yang ini sebenarnya kasus-kasus ini juga relevan dengan karakteristik yang kita tandai tadi, di mana orang mungkin cepat bosan kerja di satu tempat. Berarti kalau begitu ini ada masalah sosial, kemudian ada masalah personal, juga ada masalah career. Nah, 4 masalah nanti sesi siang kita akan melakukan simulasi. Ada yang berperan sebagai konselor, ada yang berperan sebagai klien dengan permasalahan ini. Jadi kita bermain peran. Karena tadi sebenarnya kata kunci kita lebih mengutamakan adalah segi keterampilannya. Karena permasalahan ini bisa bervariasi. Ada yang masalah karir, kemudian masalah adiksi pornografi dan game online, dan juga media sosial. Dalam perkuliahan kita, termasuk di TK ataupun di psikologi, kadang kita tidak memberikan pembekalan tentang permasalahan-permasalahan ini. Ya. Tapi klien datang kepada konselor itu dengan 1001 permasalahan. Apakah konselor memang knows everything, one fit for all? Gimana Bapak Ibu? Tidak. Tapi tuntutan bagi kita berarti kita harus mengupdate, yaitu supaya kita tidak ketinggalan dengan perkembangan dan informasi yang ada. Ini jadi tantangan konselor. Kalau kita tadi tidak mengupdate, klien kita jauh lebih pesat mereka melangkahnya. Ketika datang ke kita tidak ada konselor mengatakan sorry I don't know, maaf saya tidak tahu ini, ke konselor yang lain. Tanya yang baru, ini hal yang baru lagi. Bisa stres itu konselor setiap didatangi klien, kok dia tidak tahu permasalahan yang apa karena tidak membaca, tidak mengikuti perkembangan. Maaf sedikit cerita, justru saya itu orang yang punya keyakinan rumah tanpa TV. TV ada tapi tidak saya nyalakan, karena itu ada istri, ada anak. Tapi kalau saya sendiri saya tidak menyalakan. Mengapa? Saya ditegur mahasiswa, Bapak tahu berita dari mana? Membaca. Kalau pagi yang sudah baca koran, apa ini Bapak Ibu langgan, ya, Bapak harus melihat TV. Karena sesuatu yang tertulis dalam media massa, terutama koran, ya, majalah, itu akan lebih lengkap data-datanya dan itu akan lebih reliable daripada yang kadang kita gunakan. Ilustrasi di TV kadang bisa yang bukan terjadi saat itu. Yang kedua, kalau kita membaca justru kognitif kita itu berproses, berpikir. Maka kalau saya meminta anak-anak untuk brainstorming, pertama saya tekankan 30 menit pertama jangan coba browsing internet lewat tablet, lewat laptop ataupun lewat smartphone. Mengapa? Supaya mereka kognitifnya itu berproses. Karena kalau kita langsung browsing tadi, itu kita tidak berpikir. Tapi 5 menit terakhir baru mereka boleh membuka untuk konfirmasi apakah yang ditulis tadi benar. Sehingga terjadi proses pembelajaran. Oh, ini tadi yang kita diskusikan ternyata itu sama dengan teori yang ada. Kalau kondisi seperti itu terjadi, maka proses kognitif, proses berpikir itu sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita justru cenderung mau yang instan, yang shortcut, ada sedikit-sedikit kembalinya kepada Mbak Google. Akhirnya berpikir kita itu bisa tidak maksimal. Baik. Nah, berikutnya ini jadi pertanyaan penting. Ini ada kajian saya, dan ini disertasi saya, dan ini adalah penelitian individual di Fakultas Psikologi.
Jadi pertanyaannya sangat singkat, waktunya tinggal 5 menit. Siapa pihak yang ditemui pertama kali ketika Anda menghadapi masalah? Yang saya tanyakan sini ada 400 siswa SMA sederajat di Jawa Timur, kemudian ada 200-an mahasiswa semester 1, 3, dan 5 seingat saya. Kita amati Bapak Ibu, ada 5 pilihan, yaitu sama orang tua, teman sebaya, guru kelas, guru mata pelajaran, dan konselor. Di sini bedanya ada dosen PA dan dosen mata kuliah. Jadi rating pertama anak-anak SMA ketika menemui permasalahan, mereka menemui ataupun sharingnya itu pada orang tua. Fine, karena memang anak SMA banyak tinggal bersama orang tuanya. Jarang yang anak itu dari Jakarta mengirimkan ke Petra Jawa Timur untuk SMA. Kira-kira masih mencari yang ada di Jakarta. Ya, jadi living with their family. Kemudian yang kedua adalah teman sebaya, peers. Karena mereka itu ada dunia remaja, itu ada biasanya mereka mencurahkan isi hatinya kepada teman-teman sebaya mereka. Saya mati di angkot pasar Jumat Ciputat, itu kalau pulang sekolah dipenuhi anak-anak sekolah, di dalam angkot itu mengobrol dari A sampai Z, mulai naik sampai turun. Coba nanti Bapak Ibu amati kalau naik angkot dan ada anak sekolah, semua diceritakan, menceritakan gurunya, menceritakan konselor, menceritakan temannya, semua ada cerita. Ya, coba nanti amati, saya mengamati fenomena sosial itu. Waktu turun dari angkot, jalan bersama-sama itu tidak di depan belakang, itu ada kesan penutup jalan lagi. Ya, ini fenomena benar di mana kebersamaan mereka karena rekan sebaya. Guru kelas itu ratingnya ketiga, mata pelajaran keempat. Nah ini yang menarik, konselor itu rating terakhir, kelima. Tapi kalau mahasiswa ternyata ada teman sebaya itu menjadi pertama, ya, konselor tetap di akhir, orang tua turun dari pertama waktu SMA dan yang ketiga waktu di perguruan tinggi, terutama yang in the course. Nah mahasiswa saya konfirmasi, kamu kalau ke orang tua itu cerita apa sih? Sambung saja Pak Abang. Wah, sekarang kita membenarkan ini ya. Tapi begitu kali terlambat ke kelas, disuruh berdiri oleh dosennya, suruh meminta maaf, dia tidak bercerita ini. Ya. Kuis dapat nilai mungkin skornya di bawah 10, dia tidak bercerita ini. Tapi begitu bayar kos, pulsa habis, beli buku, dan ini mulai bercerita. Ini yang mahasiswa kan ketawanya itu membenarkan, ya. Mengkonfirmasi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, 1 menit lagi, apakah konselor kalah populer dengan rekan sebaya, dengan guru, dengan apa? Tidak. Next slide sekali lagi. Next slide. Nah, sebenarnya yang penting sini adalah konselor itu harus bisa namanya membangun kemitraan dengan guru kelas, guru mata pelajaran, kemudian juga dengan siswa ataupun mahasiswa membentuk namanya peers counseling. Ya, jadi smart partnership. Nah ini ada kata sharing, yaitu mencurahkan isi hati, curhat ataupun berbagi. Mengapa? Prinsipnya kalau kita mampu berbagi, banyak masalah, sedang sedih, sedang dalam kesempitan, kita berbagi, permasalahan itu akan berkurang. Kalau kita rasakan sendiri, keep it for yourself, maka permasalahan itu akan bertambah, bahkan terakumulasi, kita bisa depresi. Sebaliknya kalau Anda sedang gembira, sedang senang hati, sedang hati ini berbunga-bunga, Anda rasakan sendiri, kebahagiaan itu akan cepat hilang. Tapi kalau Anda berbagi melalui media sosial, ditulis di Facebook, status, ataupun Anda SMS pada teman lain, how happy you are, maka you make everybody happy. That is the power of sharing. Maka dalam konselor kita tekankan, please share your feeling and experience with others. Baik rekan sebaya, guru kelas, mata pelajaran, ataupun pada konselor. Nah, waktunya sudah habis, jadi saya kembali dulu ke ya, dengan mas materinya belum habis, saya takut Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Oleh karena itu, karakteristik Gen Y
membuat mereka menentukan pola perilakunya. Peace, harmony, diversity menjadi salah satu ciri khas dari karakteristik Gen Y. Oleh karena itu, kita sudah cukup lama mendengar hafalan sesi pertama yang luar biasa. Saya kembalikan kepada MC untuk bisa mengantar para peserta rehat pada jadi. Silakan. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya itu waktunya snack time. Kita break dulu sebentar dari jam 10 sampai jam setengah 11 kita break acara untuk snack time. Jadi waktunya untuk maaf ada alat, berarti untuk hari ini untuk sesi pertama kita ada tanya jawab. Tanya jawabnya sekitar waktunya 10 menit. Kita persilakan. Baik, kalau begitu untuk penanya pertama, ada yang ingin menanyakan dari materi pertama yang disampaikan Pak Bambang? Penjelasannya luar biasa Pak, jadi semuanya sudah clear. Karena mereka sudah pengen istirahat. Dalam poin mereka adalah tadi break time. Ya, break time memang di dalam prosedur memang break time. Gimana? Mau tanya atau mau istirahat dulu? Istirahat. Oleh karena itu, ada yang menanyakan, silakan. Saya bukan mahasiswa BK atau psikolog, tapi kebetulan beberapa hari yang lalu saya juga ikut suatu kursus konseling. Dan yang saya mau tanyakan adalah di materi ada berdasarkan tahun lahir kelompokan generasi. Tetapi apakah itu bisa keluar dari batasan tahun lahir? Misalnya generasi yang lahir di tahun antara sebelum tahun 80, tapi ternyata seiring perkembangan zaman dia juga memiliki karakteristik yang mirip dengan generasi yang lahir setelah 80 atau 90. Demikian juga yang generasi yang sekarang baru lahir di usia tahun 2000-an, apakah masih memiliki traits yang serupa dengan Gen Y ini atau sudah memiliki kecenderungan baru? Karena saya harus menghadapi pembinaan remaja yang usianya sampai SMP. Terima kasih Pak. Baik. Jadi sebenarnya pembatasan ataupun periodisasi melalui tahun itu adalah kira-kira akurasinya tidak 100%, sama halnya kita membahas periode perkembangan. Ya. Ada kita menganggap anak remaja akhir, ya, itu bahkan di 22 remaja akhir atau dewasa awal. Tapi justru sebelum dia usia itu sudah menunjukkan sikap kematangan yang luar biasa. Jadi ada eksepsional di mana kadang tidak selamanya periodisasi melalui tahun itu ada fix, tapi itu ada pada general guideline, ya. Kita membuat rentangan usia ataupun interval dari tahun ke tahun itu tentu ini disesuaikan dengan fenomena dan juga perkembangan zaman yang ada. Nah, karena itu kita bisa katakan lintas generasi, kata kita itu meskipun lahir pada generasi Y, bisa jadi ada beberapa karakteristik di generasi X ada dalam diri kita, ataupun sebaliknya yang Ibu sampaikan tadi, mungkin dia justru itu kepada generasi sebelumnya, tapi juga ada beberapa sifat karakteristik generasi Y yang ada dalam diri. Jadi tidak mutlak, tapi sebagai general guideline ataupun reference acuan untuk memudahkan melakukan periodisasi. Dan itu justru ini nanti perlu dites lebih lanjut, bisa jadi ada orang yang usianya ataupun generasinya itu berbeda dengan karakteristik ataupun sifat-sifat yang ada.
Dalam hal psikologi itu ada hal yang wajar dan yang lumrah. Karena apa? Kepribadian, personality, trait ataupun sifat, behavior dan perilaku itu akan sangat cepat berubah dari waktu ke waktu. Bahkan kita di pagi hari yang senang begitu, bisa jadi nanti siang ataupun sore kadang ada kesedihan dalam diri kita. Padahal kita masih pada hari yang sama tapi waktu berbeda. Karena apa? Dimensi dalam diri kita itu yang berbeda-beda pada aspek sosial, spiritual, emosional, fisik, dan juga intelektual. Nah, dari 5 dimensi ini juga akan membentuk perbedaan karakteristik meskipun mungkin tidak secara fix ataupun tepat pada batasan ataupun rentang tahun yang ada itu. Tapi yang penting sebenarnya ada bagi konselor bukan pembatasan tahunnya, tapi mengenali dan mengidentifikasi karakteristik dan perilakunya serta treatment ataupun intervensi yang dia bisa lakukan melalui pendekatan psikologis maupun konseling. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Yang berikut masih ada pertanyaan? Wow, banyak. Silakan Bu Susi. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemarin baru minggu lalu saya bertemu dengan saudara saya. Dia bertanya bahwa dia punya anak tunggal. Nah, karena ibu dan bapaknya bekerja, terus jadi anaknya lebih banyak karena dia anak tunggal lebih banyak bekerja dengan gadget. Nah, mama papa ini sempat komen juga ke saya, gimana ya ini kok anak saya kok kalau pergi makan atau apa saudara ketemu lebih banyak gadget main dia. Nah, kira-kira Bapak bisa kasih input apa yang kita juga sebagai orang tua, sebagai pendidik juga kalau menemukan situasi yang seperti itu apa yang harus dilakukan dari sisi orang tua dan sisi pendidik juga. Terima kasih Pak. Dan saudara ingat ada kisah inspiring story. Ketika ada seorang anak dia pada anak remaja, ketika dia masuk ulang tahun yang ke-18, meminta hadiah pada orang tuanya handphone. Oleh orang tuanya diberikan handphone yang mahal saat itu. Ini uang dari orang tuamu, bukan dari tabungan. Tapi ketika memberikan handphone, apa orang tuanya? Ini adalah handphone milik kamu. Kamu bisa menggunakan sesuka hatimu. Tapi saya sebagai orang tua juga punya hak untuk mengecek handphone kamu kapan saja. Apa yang kamu browsing, siapa yang kamu hubungi, apa yang kamu tulis, saya berhak untuk mengecek. Kemudian yang kedua, kamu bisa menggunakan kapan saja, tapi ada waktu-waktu tertentu handphonenya harus off. Saat belajar, saat waktu ibadah, atau saat Anda menemui tamu ataupun orang lain. Dan sekian banyak rule yang ia tentukan. Maka akhirnya anak mikir-mikir, Anda mau menerima hadiah ulang tahun ataupun tidak. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai posisi anak gimana? Mau menerima tapi ada peraturan-peraturan yang begitu banyak, ya tidak bebas, ya. Mau tidak menerima aku handphonenya juga bagus sama ini. Jadi sebenarnya dengan story itu tadi, ya, kalau tadi ada anak yang dengan gadgetnya, dengan smartphone-nya, dengan apa-apa, itu sebenarnya adalah esensinya adalah ketika kita memberikan sesuatu pada anak itu memang mesti ada namanya transaksi. Nah, transaksi ini bahasa lainnya akad, bahasa lainnya mungkin MOU, bahasa sederhananya kesepakatan. Ya. Nah, maka di sini di konseling ada juga transaksional konseling. Ya, kita lihat pada transaksi itu sebenarnya adalah kita boleh memberikan apa yang diminta anak. Kita berikan keinginan mereka, tapi tidak hanya cukup dengan memberikan saja tanpa memberikan rambu-rambu yang lain. Inilah dalam pola asuh yang disebut dengan permissive parenting style, yaitu pola asuh yang permisif. Permisif itu artinya sekedar mengikuti keinginan dan kehendak anak, ya. Tapi ada lagi pola asuh yaitu yang otoritatif. Sebenarnya otoritatif ini ada pola asuh yang kita masih mengajak anak untuk berdiskusi, untuk tukar pikiran, sehingga kita bisa menyelami perasaan dan emosi mereka, tapi pada waktu yang sama kita juga bisa memberikan rambu-rambu yang harus diikuti. Nah,
Yang ketiga adalah yang otoriter. Pokoknya saya ini orang tua, kamu dengarkanlah, ya. Kamu kan anak saya. Kalau kamu tidak mau dengarkan orang tua, siapa lagi itu? Pokoknya saya ini gurumu, saya ini orang tuamu. Jadi itu adalah pada yang kita kira otoriter. Saya kira banyak itu ada pola asuh, karena itu yang paling baik adalah gabungan, di mana kadang kita punya sikap tegas pada anak, tapi kadang juga punya sikap kasih sayang. Dan konseling itu gabungan antara disiplin dengan kasih sayang. Karena kalau itu anak gadgetnya diambil, saya kira anak bisa ngambek. Dia tidak bahkan ada hit, ada serasa tidak suka pada orang tua, tapi menanamkan nilai moral ataupun disiplin tadi yang penting ketika bertransaksi kepada anak. Oke, saya berikan smartphone, tapi ada syaratnya. Oke, kita ingin makan di luar, tapi kita selama makan itu kita tidak ngobrol dengan orang yang jauh sana dengan handphone kita dan seterusnya. Saya kira berarti peran orang tua itu yang menjadi penting di situ. Tidak hanya permisif dengan polanya tadi, tapi justru dia juga pada negara yang otoritatif, dalam arti kita menekankan hal yang penting, tapi tidak menghilangkan kasih sayang kita. Terima kasih. Ya, jadi transaksi, kontrol, dan juga respect ya Pak. Biarpun dia masih kecil, kita juga tetap respect terhadap apa yang mereka butuhkan. Masih mau terus dengan tanya jawab? Atau sudah kelar? Masih ada? Ya, Imam mau bertanya? Silakan. Maaf Pak, saya sambil duduk ya Pak. Oke Pak, terkait dengan tadi problematik yang ada adiksi pornografi, saya tertarik sekali ya Pak. Salah satunya tadi kan ada adiksi terhadap pornografi dari efek Gen Y atau Gen Y atau mungkin Gen J sebenarnya dalam bahasa Jerman. Itu menurut Bapak, menurut pendapat Bapak, apakah saat ini dibutuhkan semacam sex education sesuai dengan harapan dan usia perkembangan, serta mungkin SOGI atau sexual orientation, gender identity dan expression yang pertama. Yang kedua terkait dengan peace, harmony, and diversity. Saya secara positif saya amat sangat setuju peace, harmony, and diversity, tapi diversity di sini masih terkait masih belum general gitu Pak, masih banyak stigmatized, masih banyak marginalized terhadap kayak komunitas-komunitas kecil gitu. Kayak tadi kan Bapak bilang ada sisi positif dari Gen Y ini gitu ya Pak, diversity-nya, tapi pada kenyataannya sesuai dengan apa yang saya rasakan sendiri di lapangan, masih banyak juga beberapa hal gitu. Diversity ini masih yang kalau soal etnis, soal agama, soal hal-hal yang besar gitu kaitannya general mungkin ya, tapi terhadap kaitannya dengan hal-hal yang lebih kecil, lebih minority itu masih kurang kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Imam. Jadi kalau ditanya secara substansi dan esensinya saya setuju, tapi penamaannya yang perlu dicari. Jadi apakah dinamakan pendidikan seks atau sex education atau reproduksi? Mengapa? Karena esensinya sebenarnya itu adalah pada yang namanya etika, budi pekerti, dan juga pada kesehatan. Jadi sebenarnya tanpa kita sebutkan secara spesifik itu pun, kita harus mengajarkan pada anak-anak kita. Nah, jadi bagaimana misalkan mandi itu bagian daripada sebenarnya kesehatan, yaitu dikaitkan dengan pendidikan seks itu. Tapi kalau dinamakan itu, karena kita itu orang timur, maka itu akan menjadi hal yang tabu dan akan menjadi sangat kontroversial. Seperti yang ada di buku
textbook kita, di sana ada tertulis pacaran sehat, ya kan? Kemudian ada ilustrasi anak pakai jilbab lagi di situ ya. Nah, jadi kata-kata pacaran ini meskipun itu tidak ada kata sehatnya, bisa jadi penulis itu dia yang pro pada pendapat tadi, tapi dia karena salah memilih kata-kata dan salah memberikan ilustrasi, maka buku itu diprotes. Tapi ketika disebutkan jangan sampai terpengaruh ajakan kawan, ya kan? Kemudian hati-hati dengan janji-janji diberikan orang, itu kan hal-hal yang baik. Ya? Jadi saya setuju pada esensi dan substansinya. Tapi kalau penamaannya itu perlu berhati-hati. Nah, kalau harus ada pelajaran khusus, saya juga tidak setuju karena itu adalah pelajaran yang terintegrasikan dalam kehidupan dan diajarkan semua oleh orang tua, guru dan juga rekan sebaya. Contoh sebagai etika. Jadi bagaimana kita bisa memproteksi diri, bagian dari kita dihormati, kalau kita tahu bahwa dignity itu ada dalam diri kita, ya, harga diri ada dalam diri kita. Kalau tidak diajarkan, ya, kita akan habis ataupun orang lain pernah memberikan rasa hormat pada diri kita. Jadi secara singkat, penamaan saya tidak setuju, tapi justru penanaman esensi dan pesan dari pendidikan seks itu apa, itu yang harus dilakukan. Jadi tanpa harus dinamai, kita harus memberikan itu. Karena esensinya kan pada satu hidup sehat. Maka kalau pada Sigmund Freud ada toilet training, ya, ketika diajari bagaimana ke toilet, itu ada bagian daripada sex education. Jadi kalau habis buang air pada tempatnya dibersihkan, ya, baik yang sistem kering ataupun basah, menjaga dibersih, itu ada bagian daripada sex education. Kemudian tentang diversity, jadi keragaman, kemudian perbedaan. Jadi memang di mana orang yang mayoritas itu akan cenderung menguasai ataupun akan mempengaruhi yang minoritas. Tapi semangat diversity atau peace and harmony diversity ini adalah kerukunan bersama, kemudian sikap untuk toleransi dan juga sikap menghargai orang lain. Memang di negeri kita Mas Imam, ini ternyata ada beberapa pihak yang memang kadang marginal ataupun munculnya stigma negatif itu masih ada dalam diri kita, bahkan kadang di dunia pendidikan pun dengan istilah yang lain yaitu negative labeling, di mana guru-guru atau teman sebaya itu cenderung memberikan label yang negatif kepada anak didik kita. Ada sebuah kajian, sebelum anak itu masuk ke sekolah dia periang, ceria, ekspresif, kemudian sangat komunikatif. Begitu masuk sekolah ternyata dia menjadi pendiam, kemudian tidak lagi suka bergaul, bahkan dia menjaga diri dari teman-teman orang yang lainnya. Setelah diteliti, kajian menunjukkan mengapa 75% yang diterima oleh anak itu ketika di sekolah dasar adalah negative labeling. Coba itu si gendut yang di pojok sana. Jadi si gendut yang di pojok sana itu sudah negative labeling. Itu coba yang si kecil atau yang kurus itu adalah negative labeling. Padahal mestinya dia harus menunjuk dengan namanya. Coba Mas Imam, tentu kita akan senang dengan Mas Imam daripada kemudian yang berbaju putih, Mas lebih bagus berbaju putih. Tapi kalau negative labeling tadi, bahwa 75% masuk memori anak adalah label-label negatif, maka yang terjadi perubahan drastis dari optimis menjadi pesimis, dari ceria menjadi pemurung, dari ekspresif menjadi yang pendiam, bahkan dia yang sosial menjadi antisosial. Dan itulah menghindari negatif labeling termasuk dalam diversity. Maka kita berhati-hati menggunakan kata-kata yang kita gunakan ataupun memilih sebutan yang akan kita gunakan. Maka orang memberikan wisdom, think before you say, never say before you say. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mau istirahat atau mau langsung? Satu lagi? Ya, Romo silakan. Baik, terima kasih. Saya memulai pertanyaan saya dengan doa saya yang saya bawa kepada Allah. Itu tentang maksudnya yang
bukan berarti saya berpikiran negatif atau pesimis terhadap generasi. Tetapi fenomena sekarang menuntut kita untuk bersama-sama membangun semacam kolaborasi untuk bisa mencari solusi yang tepat tentang persoalan-persoalan yang akhir-akhir ini mencemaskan kita. Usia-usia SMP, SMA, bahkan masih sampai ke perguruan tinggi pun masih ada sampai saat ini. Jadi tanpa mengabaikan kekuatan-kekuatan dan juga kemampuan-kemampuan mereka, secara khusus kita memperhatikan permasalahan yang sekarang lagi marak terjadi. Sehingga betul keterampilan konseling dalam menangani permasalahan yang kita buat hari ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk menjalankan solusi nanti. Bagaimana caranya kita bisa menjembatani antara persoalan-persoalan yang muncul atau fenomena sekarang yang terjadi dengan kemampuan atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh generasi Y saat ini, ataupun juga persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi oleh generasi itu dengan orang-orang yang lebih tua. Kira-kira langkah-langkah efektif seperti apa yang bisa kita ambil supaya kita bisa mencari jalan yang seimbang. Kita tidak mempersalahkan generasi Y dan juga tidak mempersalahkan orang tua. Terima kasih. Saya keprihatinan Romo bukan keprihatinan Romo pribadi, tapi juga keprihatinan kita semua yang ada di ruangan ini ataupun bangsa Indonesia secara umum. Kita melihat perkembangan generasi muda kita, bahkan mulai dari TK sampai pada perguruan tinggi. Nah, justru kita mimpi. Jadi tadi kalau tanyakan kira-kira apa yang bisa kita lakukan konteks ini sebuah ekosistem, yaitu ada linkage, tanggung jawab, dan juga peran. Satu dari orang tua, 2 guru, 3 masyarakat, 4 pemerintah, dan yang kelima yang penting sebenarnya adalah tokoh-tokoh agama. Karena ini permasalahan bukan hanya pada permasalahan agama tertentu, bukan pada etnis tertentu, bukan pada kelompok tertentu, tapi sudah menjadi masalah global. Nah, kita menjadi global, maka pendekatan juga pendekatan global. Nah, dalam hal ini kira-kira tidak bisa ini hanya menjadi tanggung jawab konselor saja, hanya menjadi tanggung jawab guru, hanya menjadi tanggung jawab orang tua, ataupun tanggung jawab masyarakat tanpa ada peran serta pemerintah. Maka di Indonesia yang belum ada dan peran pemerintah itu berbeda dengan di negara-negara tetangga yang saya alami, baik di Brunei, Malaysia ataupun Singapura, di mana televisi itu mereka selalu ada slot untuk program yang namanya konseling. Ya. Saya pernah menawarkan kepada SCTV ketika baru datang sang idealis. Mereka jawabannya, Pak Bambang ini program menarik dan luar biasa dan kita tahunya ada di negara di mana Pak Bambang dulu belajar. Tapi kalau boleh Pak Bambang cari sponsor supaya nanti bisa kita programkan ini. Nah kita ini tidak nyari bisnisnya tidak seperti itu, mencari sponsor itu susah. Karena mereka tipis tidak mau rugi, maunya tetap profit oriented. Ya, programnya tayang, tapi profitnya ada. Saya kira perlu ada kebijakan yang dulu Pak Romo ya, terutama juga penyuaran yang selama ini sudah dibangun juga oleh Kadin Samsudin dari PP Muhammadiyah, kemudian dari Pak Hasim Muzadi dari NU, termasuk dari Romo Beni, sebenarnya dari mana ada lintas kerukunan umat beragama dan concernnya itu tidak hanya pada isu-isu agama, tapi justru pada isu perdamaian, kepada isu kesejahteraan, pada isu moralitas, pada isu etika. Karena apa? Dalam dunia global sekarang kita tidak lagi bisa berpikir secara sektoral ataupun parsial, mesti berpikir secara komprehensif, secara menyeluruh, dan itu kita sangat berpangku tangan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, artinya siapapun memiliki peran yang di sana. Ketika peran ini dikesampingkan atau diberikan kepada satu pihak, tidak ada linkage yang kuat antara orang tua, guru, masyarakat, dan tokoh agama, maka
berpikir parsial dan sektoral tadi masih akan terwujud, maka solusinya juga tidak akan tuntas, apalagi bisa komprehensif penyelesaiannya. Nah, terima kasih. Ya, sudah jelas semua? Ya. Itu tugas kita bersama. Masih terus? Atau break? Hah? Break? Dan kembalikan kepada MC. Oke, berikan tepuk tangan yang mulia untuk kita semua. Oke, untuk sekarang kita break selama 10 menit untuk bagi yang mau ke toilet, untuk wanita di sebelah kiri saya dan untuk pria di sebelah kanan saya. Bagi yang ingin ke toilet. Ya. Ya, jadi kita bisa saling hubungan satu sama lainnya dengan cara saling menyapa dan mengajak berdiskusi. Ya. Terima kasih. Belum silakan, silakan atas, silakan. Ini masih ada bagian di teori, tapi menjadi dasar bagi kita melakukan pada konseling, yaitu pada general guidance model. Sebelum nanti pada teknik yang spesifik. Slide berikutnya, ya, lanjut. Ini bagian teoritis, tapi justru paradigma ini yang perlu kita tanamkan. Kalau tadi saya mengatakan jangan belajar berenang setelah tenggelam, tapi kita harus sedia payung sebelum hujan. Ataupun jangan hanya fokus kepada tindakan kuratif, ya, tapi melarikan yang preventif dan development. Nah, pola pikir masyarakat kita, ya, artinya ini secara umum di Indonesia itu memang masih berpikir pada yang mengambil tindakan setelah terjadi korban. Contoh yang real, ketika musim hujan seperti ini, itu banyak jalan yang rusak, yang lubang. Pernah suatu ketika pengendara motor itu meninggal karena dia yang lubang itu tergenang oleh air dan dia mencoba menerobos tapi akhirnya terjatuh kemudian tertabrak. Baru besoknya apa? Ayo kita gotong royong untuk memperbaiki jalan. Itu artinya mengambil tindakan setelah terjadi korban. Nah, ini paradigma ini yang perlu kita rubah. Nah, melalui dunia konseling, ini ada model yang sangat teoritis, tapi saya ingin menjelaskan secara sederhana. Jadi ini kira-kira ini timing waktunya Ibu yang dari garis ini dan pertama, kemudian ada dua segi panjang, di mana yang wilayah putih kalau bergeser ke kanan ini semakin sedikit. Jadi ini ada pertama general prevention, ya. Kemudian ini adalah early, treatment, ya, ini kata treatment, kemudian sini ada terapi, diagnosis dan terapi. Sederhananya demikian dalam konseling bahwa jumlah populasi yang ada di garis putih ini lebih banyak daripada di garis putih yang di sebelah kanan di sini. Artinya anak-anak didik yang perlu menerima layanan konseling yang sifatnya preventif itu jauh lebih banyak daripada anak-anak yang bermasalah. Semakin bergeser ke kanan, jumlah populasinya semakin sedikit. Nah, kita mau memperhatikan yang mana? Nah, kesalahan kita selama ini, kita selalu memberikan fokus kepada yang sedikit di sini. Padahal prevention, yaitu tindakan preventif, jauh lebih penting daripada yang kuratif. Nah, bentuk preventif yang apa dalam konseling, maka disebut dengan general prevention, terutama adalah tentang educational environment, yaitu membuat lingkungan pendidikan yang mendidik, lingkungan pendidikan yang bisa membentuk kepribadian kita. Ketika masuk ke sekolah itu dia selalu ada poster ataupun apa, ya, waktu lebih berharga daripada uang. Selalu disiplin diri kunci dari kesuksesan.
ini sebenarnya adalah bentuk preventif dan itu dalam general guideline itu adalah yang berlaku untuk seluruh populasi. Nah, ini mestinya bisa dilakukan oleh konselor. Begitu bergeser ke kanan, di sini ada treatment, ke kanan lagi ada terapi, diagnosis dan terapi. Artinya treatment di sini orang-orang yang masih punya permasalahan dalam konseling, bahwa kita ingat prinsip konseling itu adalah counseling is for normal person, not for insane person. Konseling itu untuk orang-orang normal, bukan untuk orang-orang gila. Kalau gila kemana? Gila adalah justru ke kanan, yaitu pada psikiater. Mengapa? Pendekatan psikiater ini melalui dua pendekatan, satu pendekatan medis, dua pendekatan psikologis. Maka psikiater itu adalah backgroundnya, basicnya biasanya dokter umum mengambil spesialis kejiwaan. Tapi di kita, di Indonesia, jumlah terapis atau psikiater masih sangat sedikit. Karena bagi mereka yang namanya psikiater, maaf mungkin ada profesi psikiater, itu dianggap is not money making. Saya berikan ilustrasi. Ada seorang dokter jiwa membuka praktek di rumahnya mulai jam 6 pagi sampai jam 7. Dibandingkan dengan dokter spesialis anak sama jam 6 jam 7. Siapa pasien yang antri ibu? Dokter anak. Kira-kira saya yakin yang dokter psikiater ini mungkin tidak ada orang yang antri. Ya. Karena itu akhirnya orang ketika ambil spesialisasi, ambillah selainnya kejiwaan. Nah, jadi karena apa? Karena mereka benar-benar berorientasi tadi pada kesehatan sifatnya fisik, pada sebenarnya dalam dunia psikiater ataupun konseling, there is no real health without mental health. Tidak ada kesehatan yang sejati tanpa kesehatan mental. Disinilah peran konseling. Maka ini model ini sebenarnya akan memberikan ilustrasi. Nanti di bawah adalah mental health program, yaitu program tentang kesehatan mental. Kemudian bergeser lagi ke kanan, populasinya semakin berkurang, makin menjadi counseling selected student. Artinya orang-orang yang tadi punya masalah itu ditangani dengan counseling. Begitu lebih kompleks dan rumit lagi, itu menjadi psikoterapi. Kalau begitu wilayah kita di mana yang bisa kita lakukan ada pada yang putih sebelah kiri dan kira-kira putih sebelah kanan. Garapannya jauh lebih banyak daripada yang putih di sebelah kanan di tengah maksud saya. Ini membaca gam model itu secara teoritis dulu. Nah, kesalahan kita para konselor, pada guru itu juga karena dia justru fokusnya di sini. Maka tidak salah ketika di sekolah terjadi mispersepsi pada konseling unit. Wah, anak itu baru keluar konseling itu mesti bermasalah itu. Padahal dia ke konseling unit tadi sedang ngobrol untuk pengembangan dirinya, bukan karena masalah yang dihadapi. Dan selalu ada stigmatisasi tentang konseling itu hanya untuk yang problematik student. Nah, maka sekali pola pikir ini yang perlu kita ubah bahwa yang mental health, kemudian pada general prevention, populasinya jauh lebih banyak pada daerah putih ini harus menjadi sebuah gerakan, movement. Gerakan apa? Yaitu mental health movement, yaitu gerakan untuk bisa mendapat pentingnya tentang kesehatan mental, yaitu terkait dengan kejiwaan kita. Maka peran konselor menjadi penting. Ini kira-kira pesan dari model sangat teoritis, tapi ini merubah paradigma. Ya, karena itu kalau kita masih berkutat pada yang sini saja, pada yaitu diagnosis dan treatment ataupun rehabilitasi tadi, maka sebenarnya dunia konseling kita tidak akan bergeser. Ya, justru adalah preventifnya. Nah, yang jadi tantangan bagaimana guru-guru konselor di sekolah, termasuk kalau kita di perguruan tinggi para dosen, menciptakan program yang sifatnya preventif. Ya, maka di perguruan tinggi di awal tahun selalu ada pekan perkenalan dengan istilahnya berbeda-beda satu perguruan dengan yang lain. Ya, kalau di UIN itu Propesa, pekan orientasi akademik mahasiswa Bapak. Ini tempatnya itu ada bagian kita bisa bergabung konseling ke sana. Artinya smart partnership kerjasama antara unit konseling dengan pihak kemahasiswaan ataupun kesiswaan itu bisa dibangun terutama pada yang preventif. Dulu cara saya mengenalkan yang preventif, jadi saya itu agak
punya pengalaman agak susah sebenarnya. Jadi saya sekolah itu semua biaya sendiri karena orang tua juga tidak sanggup membayar, saya harus bekerja sambil belajar. Jadi saya ngajar di sebuah sekolah, tapi itu diberi tugas sebagai konselor. Saya minta pada sekolah seminggu sekali, karena selalu ada morning assembly di sekolah itu, terutama International School di Kuala Lumpur. Itu selalu ada upacara pagi setiap hari, jam 7.30 sampai jam 8, morning assembly. Saya meminta kepada kepala sekolah, boleh saya minta waktu 10 menit saja, hanya sehari dalam seminggu. Apa yang saya katakan, saya ingin mengenalkan bahwa di sekolah ada unit konseling. Di sekolah ini punya program konseling yang bisa mengikuti program tidak hanya siswa atau murid, tapi orang tua ketika mereka menunggu, dia bisa menggunakan untuk konsultasi ataupun membicarakan anaknya. Guru ketika punya waktu kosong bisa membicarakan anaknya. Dan akhirnya eksistensi unit konseling itu dikenali oleh siswa dan juga guru-guru termasuk orang tua dan ikut mengantar muridnya. Hanya melalui apa? Yaitu program mengenalkan, meminta waktu 10 menit dalam seminggu untuk menjelaskan kepada morning assembly that we have such kind of program. Ya. Ini kita tekankan pada di sini, bukan hanya yang ada di sini. Ya. Saya kira kita akan menangkap pesan model ini. Next slide. Nah, ini sebenarnya ilustrasi di mana ada tujuan, ada target, dan juga ada media. Ya. Target kita jelas bahwa ini ada yang individu maupun kelompok, termasuk komunitas. Sehingga konseling ini justru memasuki dua-duanya, pada individu dengan grup. Nah, kemudian tujuan ini tadi ada yang pada prevention, kemudian pada remediation sama dengan kuratif atau rehabilitatif, tapi juga ada pada pengembangan. Inilah sebenarnya dengan dunia kita sekarang dan metode konseling, yaitu method di sini ada satu media. Selama ini kita hanya pada satu aspek, yaitu direct services dengan consultation ataupun training, tapi justru penggunaan medianya itu kurang. Jadi sebenarnya kalau ada konselor yang kreatif, dia bisa menciptakan hotline services, ya, dengan provider tertentu. Selama ini mungkin untuk hal-hal keagamaan sudah ada, ya. Jadi beberapa figur tertentu ingin mendapat nasihat petuah tentang dari figur siapa itu ada untuk keagamaan. Maka sebenarnya bisa untuk kalau orang yang ngambil SI ataupun TI ya di teknik informatika, sebenarnya mereka bisa mengembangkan bagaimana konseling tadi dengan smartphone itu, ya. Jadi hotline konseling. Sebenarnya saya sedang membangun program namanya e-counseling. Sebenarnya konseling itu mengapa melalui e-counseling? Jadi zaman sekarang tidak lagi orang perlu tatap muka sebenarnya. Kan ketika orang tatap muka dengan kondisi macet di Jakarta, dia harus siap-siap secara fisik, tidak bisa santai, maka e-counseling menjadi solusi. Di mana dia bisa akses melalui internet ataupun smartphone, dia bisa mencurahkan isi hatinya baik online maupun offline. Artinya yang penting dia menuliskan, menyampaikan, mencurahkan isi hatinya. Ketika tidak ada konseling yang online, maka dia segera direspon tidak kurang dari 24 jam. Itu yang sebenarnya saya gunakan dengan Fakultas Teknik Informatika di UIN. Hanya program belum jalan. Sama itu justru program di pariwisata sudah ada menemukan aplikasi, ya, tentang saya lupa itu sudah di launching, ya. Jadi bangga dengan pariwisata Indonesia. Kalau dia klik destinasi tertentu, kemudian kelebihan daerah itu akan muncul. Maka mestinya konseling kita bisa mengembangkan penggunaan media. Kemudian di media tulis masih sangat sedikit konsultasi psikologis. Biasanya juga hanya di hari Sabtu kalau di Kompas, tapi tidak setiap hari Sabtu. Ya. Itu pun kadang ada di karir. Artinya sebenarnya Bapak Ibu saya setuju dengan pendapat Romo tadi. Perlu ada movement Romo yang gerakan yang menyatukan dari media dan juga dari tokoh agama, kemudian dari keinginan pemerintah maupun figur tertentu, supaya ini bahwa konseling itu diberikan perhatian terutama dengan TIK yang ada. Nah, dan tentu orang-orang ahli teknik perlu asupan tentang keterangan dan konselingan tentang teorinya, mereka yang akan mengembangkan dalam bentuk media sehingga sebenarnya layanan kita hotline services itu bisa dilakukan. Kementerian bisa jadi di Kementerian Kesehatan, ya, karena bagian dari kesehatan mental yang penting tidak hanya kesehatan fisik,
ataupun mungkin bagian dari Kominfo, karena di sana ada Humas dan Kominfo-nya. Tapi sebuah impian saya kira kita menggunakan model media ini. Artinya dengan populasi yang begitu banyak, semua orang punya smartphone sekarang, maka sebenarnya harus teratasi melalui media itu. Kalau ada e-banking, kenapa tidak ada e-counseling? Ya, iya, akan menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Tinggal siapa yang sudah akan mengambil inisiasi untuk melakukan sebuah impian ini supaya permasalahan mental kita teratasi dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada. Ya, next slide. Nah, konseling tekniknya. Ini membacanya lebih mudahnya dari nomor 1 di sini. Jadi kalau yang namanya teori, teknik ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu mungkin baca bukunya Corey, itu buku yang menurut luar biasa, itu ada 14an teknik. Tapi setelah saya mengkaji sekian banyak teknik dan teori itu, saya pada satu kesimpulan memang tidak ada teknik konseling yang terbaik. Kita tidak bisa mengatakan psikoanalisis ini sudah ketinggalan zaman, kemudian RTBT ini yang paling baik. Ataupun sebaliknya, transaksional ini masih yang relevan, kemudian yang reality teori ini yang tidak relevan lagi. Tapi dalam konteks yang singkat ini, sebenarnya kita akan memberikan beberapa gambaran apa kelebihan dan distingsi di masing-masing teknik, sehingga yang baik dari psikoanalisis bisa kita ambil, yang relevan dari reality terapi bisa kita terapkan, yang terbaik dari RTBT bisa kita aplikasikan. Karena tidak ada satu teknik yang terbaik yang menjadi tuntutan bagi seorang konselor, tapi harus menguasai teknik-teknik yang bervariasi ini. Sehingga kalau menemukan klien dengan berbagai karakteristik dan permasalahannya, kita tahu apa yang perlu diambil. Maka saya sepakat bahwa siapapun, parents, teachers, lecturers, ya, mungkin tokoh agama, harus berperan sebagai konselor itu. Pendidik itu di sana berperan. Karena kita tidak bisa memainkan peran kalau tidak memiliki keterampilan. Sehingga kadang ada lagi kesalahan bahwa konseling itu hanya advice giving, yaitu hanya tukang pemberi nasihat. Nah, ini sebenarnya tidak, yang berbeda. Yang ada adalah saling nasihat menasihati. Ya, kan itu hanya one way direction. Kalau dia tukang menasihati, kamu jangan begini, kamu lakukan itu, sudah coba saja apa yang saya katakan. Pasti saya yakin kamu akan sukses. Ini adalah menasihati, bukan memberikan konseling. Ya. Maka dalam konsep kita ingat bahwa counselor is not an advice giver. Satu, counselor is not a problem solver, and counselor is not a decision maker. It is the client himself who solve the problem and make decision. Ya. Dan prinsip ini yang perlu kita ingat, sehingga teknik yang bervariatif tadi perlu kita terapkan setelah kita mengetahui kondisinya klien ataupun peserta didik kita. Kalau dalam pola asuh tadi, kira-kira pola asuh yang otoritatif, bukan yang otoriter. Jadi ada mutual discussion, ya. Jadi ada saling diskusi, saling memberi nasihat, saling mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada psikoanalisis, Sigmund Freud, kemudian Paul Rogers, ada William Glasser, reality, ada Eric Bernard, kemudian transaksional, dan juga yang RTBT, rasional emotive behavioral therapy, kemudian ada religious counseling. Dari sekian ini, masing-masing punya kelebihan. Nanti kita lihat di mana kelebihan psikoanalisa, kemudian sampai ke RTBT, bahkan di dunia kita itu menjadi konseling keagamaan atau pastoral counseling. Ya, dalam Islam itu juga taujih wal irsyad, itu sama dengan guidance dan konseling. Semuanya memiliki itu karena nilai-nilai universal yang dari agama tadi semangatnya adalah untuk membentuk kebaikan bersama. Kemudian nanti ada keterampilan pada yang respon verbal dan respon non verbal.
ini oleh mahasiswa saya karena banyak sekali. Ini ada yang dari Madura, ini disingkat menjadi RISC FC. Ini singkatannya ini ada R ini adalah kita lihat restatement, kemudian I-nya ini interpretation, S-nya ini ada summary, kemudian G-nya ini ada general lead, ataupun G-nya dia general lead, A-nya itu ada acceptance. Artinya dengan singkatan itu dia mudah-mudahan ada kemampuannya sekian banyak. Tidak akan ajarkan satu persatu, tapi keterampilan ini perlu dimiliki. Ada bagian-bagian yang umum, yang general harus dimiliki. Misalkan satu, keterampilan menerima. Ya. Bagaimana klien itu merasa diterima oleh konselor. Nah, ini kembali ke colleges, yaitu unconditional positive regard ataupun acceptance. Jadi kalau ada orang mengatakan I accept you as you are, I see you as you are, itu ada penerimaan yang tanpa ada syarat, penerimaan yang tulus, yang ikhlas ataupun yang apa adanya. Ini jadi penting karena apa? Being accepted, bahwa kita merasa diterima itu luar biasa. Ya. Saya datang ke UNIKA, maksud saya. Saya merasa sekali diterima. Pagi-pagi biasanya ke Prof. Laura, Pak Bambang sudah sampai di mana, perlu dijemput di mana, apa di dinas atau di mana. Itu ada sebuah acceptance yang luar biasa. Nah, saja saya sudah sampai sini, Prof. Ya. Tapi waktu sampai tadi saya tanya, saya tidak tahu di gedung mana acara ini. Saya lihat brosur di Aula D. Nah, saya tanya Satpam, nah ada kayaknya mungkin dia supervisor kebersihan. Bapak, maaf, Aula D di mana ya? Mari Bapak saya antar. Jadi bukan Bapak lurus, kemudian belok kanan, nanti ada tangga naik lagi, dan itu lurus. Kalau saya di jam yang kedua, I get lost. Dan saya tidak sampai sini jam 7:04. Tapi itu yang kayaknya supervisor kebersihan, mari Bapak saya antar. Ya. Saya merasa itu adalah penerimaan yang luar biasa bagi seorang tamu yang baru datang ke sebuah lembaga. Maka sampai begitu sampai tangga, nah sudah Bapak naik nanti langsung lurus. Itu sudah I don't get lost. Ya, itu ada sebuah penerimaan, ya, sehingga merasa bahasa bagian dari anggota UNIKA tadi pagi terima yang luar biasa. Nah, kalau dalam dunia konseling, dan nanti saya ada video, bagaimana ketika klien datang tadi dia merasa diterima dengan warm welcome, penerimaan yang hangat. Karena dengan penerimaan dan hangat, orang yang semula tidak mau terbuka, dia mau terbuka. Yang semula tidak mau bercerita, dia jadi mencurahkan semua isi hatinya. Jadi gampang dan mudah bagi konselor untuk melakukan treatment. Ketika klien itu sudah terbuka dan percaya penuh kepada konselor. Ini pada prinsip acceptance. Sebaliknya kalau tidak diterima, sudah susah nih. Bapak Ibu mau membeli sesuatu, sudah lama kok tidak disapa. Ya Ibu mau apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tetap menunggu di situ atau pindah ke tempat lain? Nah, itu acceptance. Itu contoh yang sederhana, yang real dalam kehidupan kita. Karena itu, ini ada restatement, klarifikasi, summary, general lead, ya. Sepertinya mungkin tidak kita jelaskan satu persatu, tapi ini ada keterangan yang perlu dilakukan. Tapi ada yang penting di sini yaitu menginterupsi dengan memberikan pertanyaan. Ini ada kemampuan verbal, sehingga orang itu kadang tidak merasa bahwa itu di stop pembicaraannya, tapi kita tadi mampu memberikan pertanyaan dan interupsi, sehingga orang tidak merasa ada guilty feeling karena hanya diputus dengan berbicara. Yang lebih penting selain verbal adalah yang non-verbal communication, mulai dari anggukan kepala, kemudian ini laki-laki dengan budaya tadi 3S, salah satunya adalah occasional smiling, ya, jadi selalu tersenyum. Tapi jangan selalu tersenyum dari sesi awal terakhir tersenyum terus kliennya wah juga problem ya konselor. Ya, yang konseling nanti itu nanti kalau tapi juga penting tone of voice ini adalah intonasi suara, ya. Jadi kapan harus mungkin intonasi tinggi ditekankan atau mungkin harus merendah sedikit, itu adalah gaya bicara. Termasuk di semua lini itu diperlukan dan itu dipelajari.